Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Yunita dengan materi IPA kelas 6 tentang perkembangan manusia. Nah, sebelum Ustazah memulai menjelaskan materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum belajar perkembangan manusia, kita bahas dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan perkembangan. Nah, perkembangan di sini berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berkisar tentang tambahnya jumlah, massa, volume atau berat, tinggi. Nah, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan di sini adalah bertambahnya kemampuan. Tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia yang pertama dimulai dari bayi, memiliki kemampuan yaitu bisanya menangis, belum bisa mengungkapkan perasaannya, belum bisa mengatakan sesuatu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah batita atau bawah 3 tahun. Nah, di sini perkembangannya sudah mulai pesat, sangat kelihatan, karena yang awalnya baru hanya bisa menangis, sekarang sudah bisa memegang, berbicara sepatah dua kata atau bahkan beberapa kata, dan bisa merangkai mainan. Ada kalanya juga sudah ada yang bisa merangkak dan berlari untuk usia bawah 3 tahun ini. Selanjutnya adalah balita bawah 5 tahun. Di sini motorik halus, motorik kasarnya sudah berkembang, biasanya usia TK ya. Jadi dia sudah bisa makan sendiri, mewarnai, bahkan mungkin sudah belajar huruf dan menulis beberapa kata. Berhitung juga sudah mulai bisa. Kemudian anak-anak, pada fase anak-anak ini pada usia kalian yaitu usia SD, dia sudah bisa ya seperti kalian gini, bisa berlari, bisa mengungkapkan pemikirannya, bisa berpendapat, bisa marah lah, sudah bisa menunjukkan emosinya. Setelah itu adalah tahapan remaja. Remaja di sini adalah peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Di tahapan remaja ini banyak sekali perubahannya. Di sini nanti akan terjadi perbedaan yang signifikan yang akan disebut dengan pubertas. Selanjutnya setelah remaja adalah masa dewasa. Dewasa ini yang kecenderungannya tidak terlalu banyak perubahannya. Selanjutnya adalah lanjut usia. Di sini tampak nyata terjadi penurunan perkembangan. Jadi pada lansia ini manusia tidak lagi berkembang namun mengalami penurunan, di antaranya pigmen kulitnya, pigmen rambutnya, dan kemampuannya memegang juga sudah berkurang, berlari, berjalannya juga sudah berkurang. Nah, ini akan kita bahas perkembangan pada masa remaja, yaitu yang disebut dengan pubertas. Pubertas kita bagi menjadi dua, pada laki-laki dan pada perempuan. Pubertas di sini biasanya terjadi pada usia 9 sampai 12 tahun, yaitu pada masa kalian. Nah, pubertas ini nanti akan ditandai ciri utama dan ciri sekunder. Ciri utama pada laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Ciri utama pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah adalah menandai bahwa tubuh sudah menghasilkan sel kelamin jantan yaitu sperma. Jadi, ketika si anak sudah mimpi basah, maka ditandai bahwa sel kelamin jantan pada si anak tersebut atau pada laki-laki tersebut sudah berkembang sehingga dia sudah menghasilkan sperma. Sperma di sini berbeda dengan air kencing. Ini yang harus diketahui ciri-ciri dasarnya. Sperma ini berwarna putih dan dia teksturnya lebih kental. Sedangkan untuk air kencing, dia berwarna kekuningan dan lebih encer. Selanjutnya adalah menstruasi. Ciri utama yang ada pada perempuan ini.
Seperti halnya pada laki-laki, menstruasi di sini menandakan bahwa sel kelamin betina sudah berkembang, yaitu menghasilkan sel telur. Nah, menstruasi di sini terdiri dari 4 fase. Fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi di sini atau menstrual phase di sini ditandai dengan keluarnya darah dari organ reproduksi. Waktu keluarnya darah di sini berbeda-beda pada setiap perempuan. Kisaran keluarnya darah menstruasi ini berkisar 7 sampai 14 hari. Jika menstruasi selesai atau darah yang keluar dari organ reproduksi sudah tidak ada lagi, maka masuk ke tahap follicular phase atau tahap penebalan. Di sini rahim akan siap untuk menerima sel telur yang akan menempel di dinding rahim, sehingga dinding rahim secara otomatis pada perempuan mengalami penebalan yang dipicu oleh kerja hormon. Kemudian jika penebalan dinding rahim sudah cukup, maka masuk ke tahap ovulasi atau ovulation phase. Ovulasi di sini adalah peristiwa keluarnya sel telur dan menuju ke dinding rahim untuk menunggu dibuahi. Setelah ovulasi memiliki waktu 1 kali 24 jam. Dalam waktu 24 jam sel telur menunggu sperma untuk dibuahi. Jika dalam waktu 24 jam sel telur yang ada di dinding rahim itu tidak dibuahi, maka dengan sendirinya sel telur akan luruh atau mati dan diikuti oleh luruhnya penebalan dinding rahim. Oleh sebab itu, penebalan dinding rahim dan sel telur yang telah mati tadi disebut dengan menstruasi. Jadi, darah menstruasi itu berasal dari luruhnya dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, fase yang paling penting dalam perkembangan pubertas itu sudah kalian ketahui. Di dalam ciri-ciri ini tidak hanya menstruasi dan mimpi basah, tapi juga ada ciri-ciri sekunder lainnya, yaitu yang pertama untuk laki-laki yaitu tumbuh jakun, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, dada membidang, dan suara membesar. Anak-anak, ciri ini adalah ciri yang normal dimiliki oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Oke, perkembangan pubertas pada perempuan. Yang pertama adalah payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Yang ketiga adalah pinggul mengecil. Yang keempat, suara melengking. Berikutnya, materi penting dari materi hari ini yaitu cara menjaga organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki diharapkan tidak memakai celana dalam yang terlalu ketat, karena celana dalam yang terlalu ketat akan mengakibatkan suhu di daerah organ reproduksinya meningkat. Nah, perkembangan sperma akan berkembang dengan baik jika pada suhu normal, suhu kamar. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi maka akan menyebabkan spermanya mati dan ini dapat menyebabkan kemandulan. Selanjutnya, penyakit organ reproduksi itu biasanya dipicu oleh bakteri dan jamur. Nah, bakteri dan jamur itu suka sekali dengan daerah yang lembab. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga agar organ reproduksi itu tidak terlalu lembab. Nah, caranya adalah memakai celana dalam yang berbahan menyerap keringat sehingga tidak terlalu lembab di daerah organ reproduksi. Yang kedua adalah mengganti celana dalam 2 kali sehari. Tujuannya adalah menjaga kelembapan organ reproduksi dan tetap menjaga kebersihan dari organ reproduksi. Kemudian menyiram dengan air mengalir setelah BAB dan BAK. Nah, ini ternyata cukup penting dibanding dengan menggunakan tisu, menggunakan air mengalir lebih baik. Kemudian mengeringkan organ reproduksi setelah BAK dan BAB itu juga disarankan. Bersuci ketika selesai mimpi basah. Nah, anak-anakku, ini yang paling penting. Bersuci di sini adalah yang dimaksud dengan mandi besar seperti yang diajarkan dalam pelajaran Al-Islam.
Di sini kalau umat Islam memiliki cara mandi besar. Yang pertama adalah membersihkan kemaluan dengan sabun atau membersihkan organ reproduksi dengan sabun sampai bersih. Tahapan yang kedua dari mandi besar yaitu wudhu. Jadi tahapannya seperti wudhu, sama dengan seperti wudhu biasa. Selanjutnya adalah keramas, mendahulukan bagian yang sebelah kanan lalu sebelah kiri. Jadi ini adalah tahapan bersuci selesai mimpi basah atau yang disebut dengan mandi besar. Berikutnya untuk cara menjaga organ reproduksi perempuan. Nah, yang pertama memakai celana dalam yang berbahan menyerap keringat. Ini sama dengan yang laki-laki tadi. Kemudian mengganti celana dalam 2 kali sehari juga sama. Tujuannya adalah mencegah agar organ reproduksi tidak terlalu lembab, menghindari adanya bakteri dan jamur. Untuk yang satu ini, organ reproduksi perempuan itu cukup berbeda, sehingga ada aturan tersendiri dalam cebok. Nah, cebok di sini untuk perempuan diharapkan dari depan ke belakang. Tujuannya adalah mencegah masuknya bakteri dari dubur ke organ reproduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan sabun khusus kewanitaan untuk menjaga kelembapan di daerah organ kewanitaan atau organ reproduksi. Kemudian menyiram air mengalir setelah BAB dan BAK dan mengeringkan organ reproduksi setelah BAK dan BAB. Ketika menstruasi diharapkan kalian sering-sering mengganti pembalut karena pembalut di sini juga dapat menyebabkan penyakit jika terlalu lama dipakai. Kemudian bersuci ketika selesai menstruasi, ini tadi sama dengan yang laki-laki. Tahapan pertama adalah membersihkan kemaluan, kemudian berwudu dan keramas sesuai tahapan-tahapan mandi besar. Nah, itulah tadi materi perkembangan manusia tentang pubertas yang harus kalian ketahui. Ustazah harapkan setelah kalian mengetahui materi ini, memahami materi ini, maka kalian bisa menjaga organ reproduksi dengan baik sehingga menghindari penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.